kita tidak perlu membaca secara keseluruhan buku gitu dari setiap lembarnya, tetapi kita paham apa yang disampaikan dari buku tersebut, sehingga kita akan mudah. Dan salah satunya ketika kita memang sudah memahami isi dari materi pembelajaran tersebut, boleh nih dicoba juga tadi kata Kak Mei, kita bisa buat rangkuman sendiri gitu ya. Kalau yang mungkin menyukai visual, bisa membuat mind mapping gitu. Kalau misalkan audio visual, kalian boleh nih kayak belajar presentasi sendiri gitu ya, atau kinestetik kayak kalian buat suatu eksperimen dan yang lain. Mungkin itu akan lebih memudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di podcast Rekan Selaras. Selaras bertumbuh dan berkembang. Kali ini dengan aku, Rati, tim Rekan Selaras, dan juga dengan dua tim Rekan Selaras lainnya. Asik, para mentor sebenarnya, para mentor untuk penerima beasiswa Rekan Selaras. Kita akan sama-sama membahas atau ngobrol-ngobrol tentang cara belajar yang asik, tapi tentu efektif dan efisien. Kayak gitu ya. Without further ado, kayaknya kita kenalan dulu deh, gitu. Oke, kita kenalan dari Kak Sri mungkin? Oke, terima kasih Kak Rati. Halo semuanya rekan selaras. Perkenalkan, nama kakak Sri Mayasaro. Kakak merupakan alumni dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan di tahun 2017. Dan kebetulan sekarang Kak Sri sedang melanjutkan di Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, masih juga di jurusan yang sama, yaitu adalah di jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. Kesibukan selain mungkin melanjutkan sekolah atau perkuliahan, juga mengajar di salah satu sekolah yang ada di Kota Bandung. Gitu Teh Rati. Thank you Kak Sri, lancar ya kuliah sama kerjanya berkah. Amin. Amin. Nah, sekarang Kak Mei. Kak Mei. Bangga Kak. Ya, terima kasih Kak Rati. Halo semuanya, rekan selaras. Alhamdulillah ya diberikan kesempatan kali ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama kakak Mei. Meidina Amalia tepatnya ya, manggilnya Mei aja. Tahu lah lahirnya bulan apa ya guys. Nah, kebetulan kakak ini alumni dari psikologi di Universitas Pajajaran. Nah, tahun angkatannya 2014, lulusnya 2018. Setelah itu sekarang berkegiatannya kerja di salah satu biro psikologi CVRK Transpsikologi di domisilinya di Jambi. Jadi lebih berkutat di pemeriksaan psikologi, rekrutmen dan ya seputar itulah gitu. Dan ada keinginan juga lanjut, doakan saja teman-temannya lanjut profesi. Amin ya Rob. Semoga Kak Mei, insya Allah berkahi dan lancarkan kuliah dan kerja. Amin. Yang ini dong, moderatornya belum. Oh, oke. Oke teman-teman, perkenalkan aku Rati. Aku saat ini dari background aku dulu kali ya. Dulu aku kuliah S1 sama kayak Medina di Universitas Pajajaran. Aku angkatan 2014, tapi jurusan aku adalah ilmu perpustakaan gitu. Terus kemudian alhamdulillah saat ini sedang melanjutkan studi lagi jurusan Master of Education in Advanced Teaching di University of the People United States of America. Jadi itu kayak online school gitu teman-teman. Terus kemudian alhamdulillah sekarang juga lagi bekerja di salah satu sekolah di Bandung gitu. Sama dengan Kak Sri. Oke, tetanggaan ya Teh. Tetanggaan. Di spill nggak? Nama sekolahnya spill nggak? Oh, nama sekolah spill nggak? Start dari B. Gitu, Bandung. Karena di Bandung. Belakangnya Bandung, school ya Teh. Terus internasional ya? Pokoknya belakangnya school aja. Belakangnya school aja. Karena sekolah. Bisa di search ya teman-teman. Biasanya kalau milenial sekarang nih udah pada pinter search gitu. Paling juga ketemu tuh Teh. Yeah. Tapi search skills-nya di internet tuh udah kayak gitu ya kami. Ya, benar. Advance, man, gitu. Oke. Kak Mei dan Kak Sri sehat? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan saat ini juga keadaannya sehat. Dan kalau misalkan sedang dalam keadaan tidak sehat, semoga lekas diberikan kesembuhan
dan kesehatan Amin. kembali. Ya Rabbal Amin, Alamin. amin. Amin ya robbal alamin. Oke, kita mulai nih. Kita ngebahas tentang cara belajar ya, yang efektif, efisien, tapi juga aktif, tapi juga asyik gitu. Kadang tuh yang aku amati nih Kak Mei dan Kak Sri, termasuk diriku ataupun siswa-siswa lainnya, kadang ngerasa kayak, aduh aku tuh bingung sebenarnya belajar yang paling tepat buat aku tuh gimana ya caranya gitu. Amin, kalau di sekolah mungkin guru sudah menerapkan ya apa ya, metode-metode tertentu untuk belajarnya anak. Cuman kadang kalau udah di rumah gitu kan, that's the question. Kalau udah di rumah gitu untuk aku belajar, nah ini belajarnya konteksnya akademik ya, teman-teman semuanya gitu. Kalau udah di rumah gimana sih sebenarnya biar aku tuh bener gitu belajarnya. Mungkin kita sharing-sharing dulu dari siapa ya? Kayaknya start alfabet kayaknya M ya, Kak Mei ya. Gitu Oke. ya. Oke. Kalau dari bawah juga bisa padahal tuh. Iya, jangan dari depan aja. Jadi kalau misalnya tadi gimana Teh? Oke, jadi kadang tuh orang bingung gitu loh, cara belajar yang Di efektif rumah berarti ya? di rumah, di rumah. Lebih Oh ya, eh, dari rumah. maaf ya aku salah fokus nih, kalau puasa emang gini kadang suka lost concentration gitu. Tapi intinya sih sebenarnya kalau memang kan kalau di sekolah itu pasti, kalau sekarang sih sebenarnya rata-rata karena online ya, daring ya. Jadi metodenya udah by WA gitu. Kalau yang misalnya aku tahu gitu, by WA dikasih tugas dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dikembalikan lagi ke manajemen waktu anak-anaknya nanti dan manajemen kerja mereka di rumah ya. Hmm. Nah, itu yang sebenarnya kayak nggak terpantau juga sebenarnya sama guru-guru di sekolah. Kalaupun di rumah, ya anak-anak jadinya lebih fleksibel aja sebenarnya, nggak ada cara belajar tertentu kayaknya. Bahkan Hmm. mungkin ya bisa dikasih tugas, kalau udah mendekati deadline, kerjakan gitu. Hmm. Tapi kalau ini sharing waktu dulu ya, maksudnya waktu perkuliahan atau waktu sekolah deh. Tapi sebenarnya antara kuliah dengan sekolah itu ada perbedaan sih, dari kalau dari sisi aku sendiri tuh Hmm. gaya belajarnya berbeda gitu. Kalau mungkin dulu di sekolah karena lebih ini ya, kayaknya lebih berkelompok gitu, lebih banyak teman-teman yang misalnya satu, karena kan kita tugasnya sama ya. Ya. Walaupun di kuliah juga sama lah kalau satu jurusan. Tapi kalau di sekolah itu kan lebih bondingnya mungkin lebih berkelompok gitu ya. Jadi Hmm. pengerjaannya tuh kadang kebanyakan ya kita kerjain sama-sama, nanti sharing dan sebagainya. Kalau di kuliah mungkin lebih ke individual, apalagi pas skripsi ya. Itu Hmm. emang bener-bener semuanya udah individual gitu. Jadi cara belajarnya pun kerasa banget sebenarnya waktu kuliah Hmm. gitu. Jadi kayak gimana, kalau dulu sih aku itu lebih seringnya belajarnya itu dicatat karena aku orangnya visual juga. Jadi suka bikin mind map gitu. Hmm. Dibikin pohon-pohon, terus aku apa sih, kayak ya dibikin bentuk-bentuk yang visualnya itu emang catching gitu ya. Jadi aku kayak senang gitu ngelihatnya. I Nanti see. sambil dibaca tuh sambil kita itu juga enjoy gitu kan jadinya. Hmm. Walaupun pas bikinnya itu kan sebenarnya pas bikin kan kita juga harus baca kan, maksudnya materinya gimana, terus nanti kita rangkum. Kurang lebih sebenarnya banyak skill-skill yang kita latih juga sih kalau kita bikin semacam mind map gitu. Jadi mulai Hmm. dari kayak kayak kita resume tuh gimana supaya, karena kan yang paham sebenarnya itu kan kita. Bahkan mungkin kalau misalnya kita bikin mind map, kadang orang lain nggak ngerti apa yang eh, Kita tulis, dijelaskan kita gitu ya. kecilin gitu ya. Apa yang dijelaskan di situ, tapi kita sendiri paham gitu. Walaupun sebenarnya yang mind map yang baik itu sebenarnya yang bisa dipahami orang lain juga ya, gitu. Bukan cuma diri kita Oke. sendiri. Oh, Iya, sebenarnya gitu. iya. Kalau kita bisa membuat rangkuman yang dipahami orang lain, berarti itu secara garis besar apa yang dijelaskan itu udah terangkum di sana gitu. Tapi Oh, kan kadang kalau kita tuh terburu waktu atau misalnya apa gitu ya, jadi akhirnya nulis ini aja cepet-cepet gitu, I see. sistem apa ya, Ngebut. sistem kebut. Kebut.
Itu sih. Oke, benar-benar aku setuju sih Kak Mei. Temen aku jadi bertambah apa ya? Bertambah sebuah pengetahuan kayak oh ternyata itu juga harus baik dipahami oleh orang lain karena juga aku sering banget nemuin kayak ini catatanku tapi aku nggak tahu loh kamu ngerti atau enggak. Nggak tahu aku sering banget nemuin nemuin apa hal-hal kayak gitu ya waktu aku sekolah gitu. So thank you for mentioning that Kak Mei. Kalau Kak Sri Siap. nih, Kak Sri gimana nih? Oke, kalau tadi kan kata Kak Rati bagaimana ya cara belajar yang efektif mungkin di rumah, yang asik, efektif gitu ya, untuk para pelajar gitu ya. Kalau dari Kak Sri sih, tipsnya adalah kita harus memahami gitu ya, bagaimana cara kita belajar yang lebih nyaman gitu. Karena kan setiap orang itu cara belajarnya beda-beda gitu. Mungkin ada yang sudah tahu bahwa seperti ada ya gaya belajar visual, kinestetik, ataupun audio visual gitu ya. Bahkan mungkin ada juga di sini pendengar-pendengar podcast Setia Rekan Selaras yang gaya belajarnya itu adalah sistem kebut semalam, bahkan sistem kebut 1 jam sebelum ujian gitu ya. Nah, Gaya sebetulnya baru, itu gaya baru ya Teh ya? sepertinya itu gaya baru yang sedang ramai viral gitu ya sampai Dulu saat mungkin ini gitu. zaman-zaman kita udah ada, tapi belum seviral sekarang kali ya. Betul sekali gitu Teh, Kakak-kakak ya. Jadi sebetulnya kalau dari pengalaman pribadi sih, bagaimana cara belajar yang asik dan juga efektif adalah, kita harus tahu sendiri dulu nih gitu ya, kita itu lebih nyaman belajar itu dengan cara apa gitu. Kemudian betul tadi yang disampaikan oleh Kak Mei itu adalah manajemen waktu gitu ya. Tidak semua orang itu kan mempunyai mungkin kemampuan yang sama, tetapi juga memiliki perbedaan kemampuan, baik dalam segi kognitif, afektif, ataupun psikomotorik gitu. Cuman kalau untuk pengalaman pribadi, setuju banget nih tadi sama Kak Mei gitu ya. Kadang banyak yang berpikir bahwa kita itu harus belajar itu dengan waktu yang lama gitu ya. Bahkan membaca berbagai macam catatan gitu ya, menghafal banyaknya rumus gitu ya, kalau matematika, fisika yang seperti itu. Ternyata yang efektif itu adalah kita memahami, betul tadi kata Kak Mei, kita memahami isi dari pembelajaran tersebut. Kita tidak perlu membaca secara keseluruhan buku gitu dari setiap lembarnya, tetapi kita paham apa yang disampaikan dari buku tersebut. Sehingga kita akan mudah. Dan salah satunya ketika kita memang sudah memahami isi dari materi pembelajaran tersebut, boleh nih dicoba juga tadi kata Kak Mei, kita bisa buat rangkuman sendiri gitu ya. Kalau yang mungkin menyukai visual, bisa membuat mind mapping gitu. Kalau misalkan audio visual, kalian boleh nih kayak belajar presentasi sendiri gitu ya. Atau kinestetik kayak kalian buat suatu eksperimen dan yang lain. Mungkin itu akan lebih memudahkan. Dan cara belajar yang mengasihkan adalah yaitu adalah praktek gitu. Jadi kita tidak hanya menyimpan materi pembelajaran itu di kepala kita, tapi kita bisa nih kayak buat praktek atau kayak buat produknya gitu. Jadi, oh ini kita udah belajar bikin puisi nih misalnya, ya kita cobalah bikin puisi sendiri gitu. Atau misalkan kita belajar matematika nih, biasanya matematika antara matematika dan matematika gitu ya, karena saking sulitnya gitu. Tapi betul, yang harus itu adalah kita sesudah kita mendapatkan inti sari dari materi pembelajaran, kita juga bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu sih menurut Kasri yang lebih gampang untuk dipelajari seperti itu. Aku tuh kayak pernah lihat kayak piramid, kayak segitiga gitu tentang teori belajar bahwa paling belajar efektif itu adalah ketika kita mengajarkan kepada orang lain. Berarti sama aja ketika mau praktekkan kita mengajarkan kali ya. Sebenarnya konteksnya review dan apa maksudnya menyampaikan ulang gitu ya. Paham. Jadi memang konsepnya adalah memahami si konteks yang sesuatu yang kita belajarin itu bukan dengan kayak mungkin memaksakan diri baca yang mungkin sebenarnya kalau dengan cara lain, cara yang lebih efektif itu sudah dapet gitu ya. Betul. Dan poin yang paling penting pertama ada we know ourselves, right? I mean, ya kadang nih yang aku suka temuin juga dulu waktu aku masih sekolah, itu tuh kadang anak-anak kayak gini ya mungkin karena mereka nggak tahu juga gitu, karena aku juga dulu nggak tahu. Aduh, masa iya sih harus masa iya sih harus dengerin terus lecture gitu, traditional teaching gitu misalkan.
mungkin sebenarnya bukan karena dia nggak mau dengerin atau bukan karena dia nggak sopan gitu, tapi karena memang mungkin cara belajarnya dia mungkin yang lebih efektif itu adalah contohnya kayak kinestetik itu ya, mungkin ya kayak lebih praktek atau lebih kayak Ya. Mei bilang, lebih kayak mungkin dia lebih enak untuk visual penjelasannya. Oke, got the point. Thank you, man. Mungkin juga Kamu. karena ini sih Kak, karena kan kalau misalnya yang disampaikan Teh Sri tadi ya, jadi ada audio visual, terus ada kinestetik, itu ke preferensi ini penangkapan informasi si orang tersebut gitu. Mungkin dia lebih dapat menangkap informasi lebih cepat ketika melalui gambar atau kata-kata Betul, visual. betul, betul. Tapi kalau misalnya ada orang lain yang lebih ke auditori, jadi dia lebih suka mendengarkan. Misalnya dia belajarnya dari YouTube. Kadang kan kita suka ketemu kan orang yang ya udah aku mau lihat video di YouTube aja cari gitu. Jadi aku lebih nangkep nih apa yang dimaksud gitu. Nah, jadi sebenarnya cara mudahnya kita mengenali dari gimana kita bisa enjoy dari ketiga apa namanya tipe tadi, apakah dari visual kita lebih enjoy untuk membaca, untuk melihat secara visual, ataukah kita lebih enjoy untuk mendengarkan gitu. Secara nggak langsung nanti kita know nih diri kita itu lebih cenderung kemana gitu. Betul, 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 betul sekali, Kak Madina. Kalau boleh menambahkan sih, kalau belajar itu betul harus senyaman mungkin ya. Jadi belajar itu tidak hanya kita duduk gitu ya, membaca buku atau di meja belajar atau mungkin lihat laptop. It's not only seperti itu kalau belajar. Tapi kita juga bisa kayak misalkan jalan-jalan, sambil jalan-jalan gitu ke museum gitu. Atau mungkin kita bisa sharing dengan teman kita gitu. Mungkin itu akan lebih memudahkan dan juga mungkin menyenangkan. Jadi kalau anak-anak sekarang mungkin sambil hangout gitu ya, atau kalian juga bisa join kayak dengan klub-klub pecinta gitu, kayak misalkan pecinta buku gitu, atau Komunitas gitu ya. misalkan betul Teh Medina seperti rekan selaras juga gitu ya. Thank you. Jadi yang menyenangkan gitu. Yeah. Tapi saya setuju dengan Kak Medina ya. Jadi cara penangkapan informasi itu juga akan membangun bagaimana semangat kita dalam belajar yang efektif. Kita kayak pembahasannya komprehensif nih, mantep nih. Thank you banget loh, udah mentioning kayak dari berbagai hal lainnya yang kadang kita tuh tidak tahu bahwa itu adalah sumber pembelajaran juga, sumber apa ya, knowledge bahwa oh that's the way I learn gitu. Jadi gitu. Mantap. Cuman nih juga yang aku temuin, apalagi di era digital sekarang ini gitu, distraksi itu luar biasa gitu. Dan I mean that we are also the ones yang mengizinkan distraksi itu untuk hadir gitu, right? I mean like what, apa, seperti apa contohnya nih? For example, contohnya misalkan ini. kita apa? Ya. Contohnya handphone lagi mau belajar tiba-tiba ada yang update gitu ya. Iya gitu kan. Gitu. Media sosial. Betul. Atau tiba-tiba ada yang mau belajar terus ada drakor gitu ya. Yang tayang episode 1 gitu. Atau kalau sekarang tuh suka lagi belajar, share dulu. Ya, oke, share the moment ya, Kak Medina. Kita nggak tahu belajar berapa lama ya, Bun. Betul. Oke. Aduh, itu benar-benar kejadian ini kali ya, saat-saat ini yang benar-benar sesuai. Oke. Jadi gimana nih Kak Sri dan Kak Mei untuk kita menghadapi atau overcome setiap kendala belajar yang kita punya gitu. Distraksi dari HP or anything that you might think about. Dari siapa dulu nih? Jeng. Medina. Sri dulu atau aku? Sri. Oke. Siapa Sri? Oke, kalau dari aku sih Kak Rati dan juga Kak Medina ya, kalau kendala belajar itu pasti selalu ada ya. Mau direncanakan ataupun tidak direncanakan, bahkan tiba-tiba datang itu selalu ada gitu ya. Makanya pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran di waktu-waktu senggang kita gitu. Jadi kita
kayak kita kan biasanya suka mengalokasikan gitu waktu belajar. Hmm. Aku mah nanti belajarnya kalau udah pulang sekolah gitu atau enggak malam gitu. Hmm. Udah pulang sekolah, udah malam ternyata ada kendala yang tiba-tiba datang gitu ya. Nah, sebetulnya pembelajaran itu bisa dilakukan di waktu-waktu senggang kita. Misalkan kita punya waktu senggang, kita bisa baca-baca buku atau kayak tadi mengingat kembali apa yang sudah dipelajari gitu, atau mungkin di sela-sela kita sedang bermain dengan teman-teman kita bisa sharing apa yang sudah kita pelajari gitu, karena kendala itu mau tidak mau itu selalu ada gitu di dalam pembelajaran gitu. Tapi bagaimana caranya untuk menghindari kita dari kendala adalah yang pertama adalah fokus gitu ya. Fokus itu pasti penting dalam belajar gitu. Selain fokus adalah kita juga kembali lagi harus punya manajemen waktu gitu. Dan yang ketiga mungkin kita harus punya yang namanya niat gitu ya. Karena yang paling susah itu adalah niat dulu. Gitu. Kalau misalkan niat itu memang di mana-mana paling susah gitu. One step gitu itu melangkah aja kayaknya susah gitu. Tetapi kalau sudah dijalankan itu bisa menjadi yang namanya habituasi atau kebiasaan gitu. Dan untuk kendala kayaknya bukan hanya pelajar-pelajar ya gitu, Kak Rati dan Kak Medina. Kita juga sama gitu. Kendala itu selalu datang tiba-tiba gitu, tanpa ada pengumuman dulu gitu. Tanpa ada WA terlebih dahulu gitu untuk mengingatkan gitu. Iya. Kalau ada gitu kita langsung persiapan ini ya. Apa namanya? Tutup gate. Tameng. Iya, betul. Tameng langsung. Jangan datang. Jangan mendekat. Sedang belajar dengan serius gitu. Iya, betul. Tapi kendala itu memang selalu tiba-tiba hadir kan gitu. Iya. Setuju kalau malah kan kalau ada kendala itu berarti menunjukkan bahwa ada kemungkinan kita menangkap informasi itu lebih baik gitu ya. Maksudnya menunjukkan bahwa kita membutuhkan konsentrasi lebih nih terhadap satu hal yang tadi kita tuju. Nah, sebenarnya memang yang utama dan yang pertama itu ya motivasi ya, maksudnya niat tadi gitu. Emang kita ada kan motivasi intrinsik maupun ekstrinsik gitu. Jadi memang kalau ekstrinsik mungkin memang nggak bertahan lama ya karena dari lingkungan luar gitu. Jadi kayak misalnya reward atau apa gitu yang memang dibangunnya dari orang lain gitu atau dari hal luar gitu. Tapi kalau intrinsik kan memang dibangun dari diri sendiri. Memang kita ada goal tersendiri, kita punya tujuan tersendiri yang memang ketika kita punya tujuan seberapa besar itu ingin kita raih, itulah yang menunjukkan seberapa besar effort kita gitu. Misalnya dari mulai kita nge-planning itu tadi kita punya goals ini, terus kita turunkan ke kira-kira kita harus mencapai target-target apa aja, indikatornya apa aja. Itu kalau secara ini ya, maksudnya secara teoritis lah. Tapi intinya sebenarnya kalau udah ada niat kita, udah seberapa besar niat kita, itu akan menunjukkan effort kita seberapa besar juga. Jadi kalau misalnya kita memang ingin mencapai goal tersebut, berarti kita sudah punya plan nih, akan seperti apa, mulai dari kayak sistem belajar kita, manajemen waktu tadi, manajemen diri, nanti berkaitan dengan hal-hal itu semua gitu, self-management dan sebagainya. Jadi memang ketika sudah punya goals tadi ya, dengan motivasi yang besar juga, itu akan mendukung kita untuk bisa lebih meminimalisir lah distraksi yang ada gitu. Jadi kita tahu kapan kita harus, karena gini loh, kalau misalnya konsentrasi itu kan sebenarnya idealnya kita itu nggak bisa belajar, ya paling minimal itu 30 sampai sejam kita belajar itu. Kalau ide, maksudnya untuk masuk ya, itu cuma berapa menit sebenarnya. Jadi kalau misalnya pembelajaran kita sekarang tuh kadang sampai 2 jam, sampai berapa jam, yang memang apalagi nggak ada jeda ya, itu tuh benar-benar pasti menguras nih diri kita, yang justru akhirnya yang kita kejar ini kuantitaskah atau kualitaskah gitu. Ya kan? Maksudnya kalau misalnya kita mengejar kualitas, harusnya ya sebenarnya yang terpenting kita menangkap, memahami apa yang ingin kita pahami dengan porsi yang sesuai gitu. Nggak mesti harus banyak kita dapat saat itu. Misalnya kita mau menghafal nih satu bab gitu, kita rencanakan
dalam waktu berapa hari gitu misalnya kan. Tapi maksudnya kita buat itu tuh hal yang enjoy tadi juga. Jadi kita menghafal itu, kita punya target tertentu, kita punya manajemen waktunya seperti apa, jam segini kita misalnya mau baca bagian ini, chapter ini, terus kayak halaman yang ini gitu ya. Terus kita langsung visualisasikan dalam diri kita. Maksudnya tadi ya dengan kecenderungan kita misalnya dari auditori atau apa, yang kalau auditori mungkin dia bisa dengan dia lihat video-video di YouTube, setelah dia kayaknya chapter ini tuh tentang apa nih temanya gitu, dia cari di YouTube, karena kan nggak mesti harus dari buku gitu ya, walaupun sebenarnya kalau kita kuliah pasti kan ada referensi tertentu ya, tapi kan kita belajar bisa dari mana aja sebenarnya gitu. Yang penting kita paham maksud dan tema yang akan kita pahami itu seperti apa gitu. Setuju. Nah, terkait niat nih Kak Mei dan Kak Sri, kadang gitu ya, kita tuh niatnya ups and down ya, gitu ya. Dan benar. Apa namanya? Tapi kalau niat puasa jangan ya. Ups and down. Menuju. Jangan, itu harus, apa maksudnya kewajiban kita ya. Nah, itu juga kewajiban kita sih. Cuman aku tuh pernah, ini mungkin konteksnya lebih agak Islami nih ya. Karena ini resource yang salah satu yang aku baru dengerin nowadays gitu ya. Terkait motivasi diri gitu ya. Terkait niat gitu. Gimana sih sebenarnya mempunyai Ustadz Umar Mita menjelaskan bahwa gimana sih caranya membuat diri itu memiliki motivasi yang kuat gitu. Nah, beliau menyebutkan bahwa kita itu penting banget untuk kita memiliki role model. Beliau menyebutkan seperti itu gitu, role model. Nah, tapi beliau juga menjelaskan role model itu tentu lebih dalam gitu ya. Tapi kalau misalkan di kita nih konteksnya role model gitu ya, menurut Kame dan Sri, penting nggak sih kita tuh punya role model, dan kira-kira siapa ya yang bisa kita jadiin role model dan kenapa? Dan juga something yang kadang aku pikirkan, nggak ada manusia yang sempurna gitu. So can we have role models in our life gitu. Siapa dulu nih? Ding, Kak Sri. Kalau dari aku sih tadi mungkin sedikit menyambung juga ya dari yang disampaikan Kak Mei gitu ya, tentang betul tadi target dan goals itu dalam belajar itu penting loh sebetulnya. Karena apa, itu adalah salah satu motivasi kita yang nantinya bisa jadi achievement bagi diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan kita hanya belajar mengukur hanya it's only get knowledge gitu ya, I think we can get knowledge from many resources gitu. Right. Tidak hanya akademik tapi juga di luar juga bisa gitu. Tapi betul kata Kamei bahwa target dan juga goals itu akan bisa menjadi motivasi bagi kita gitu ya, untuk semangat dan juga belajar secara efektif. Kalau disebut role model gitu ya, atau mentor mungkin bahasanya. Mas bahasanya. Kalau misalkan role model ataupun mentor, mungkin yang pasti Kasri ya. Just kidding, ini cuma bercanda ya. Kalau role model sebetulnya everyone pasti punya role modelnya masing-masing gitu. Karena mereka juga punya kecenderungan yang berbeda-beda. Tapi kalau role modelnya misalkan yang tidak, misalnya kita akademik nih ngomongnya, itu role modelnya K-popers, K-pop yang aku bener-bener iya. Jadi kadang idol. Idol gitu ya. Ya betul. Kadang ada tokoh-tokoh kayak misalkan yang terkenal itu bisa jadi motivasi kita gitu ya. Kayak misalkan Maudi Ayunda, Jeremy Pauline gitu ya. Kita juga bisa belajar dari mereka. Betul, mereka bisa dijadikan role model gitu. Tapi menurut Kak Sri gitu ya, yang penting adalah siapapun role modelnya ya itu sesuai dengan bagaimana pribadi diri kalian masing-masing. Yang terpenting adalah kita pelajari apa yang bisa kita pelajari dari mereka yang baiknya dalam cara hal belajar gitu. Kalaupun ada kekurangannya, itu adalah manusiawi. Nah, kekurangan itu bisa kita perbaiki di dalam diri kita sendiri gitu. Jadi, kalau untuk role model tidak ada patokan, yang penting adalah
siapapun yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain itu bisa dijadikan role model gitu kalau menurut Kak Sri gitu. Mau yang terkenal ataupun tidak terkenal tapi orang itu bisa menyebarkan ibaratnya manfaatnya kepada banyak orang, nah itu bisa dijadikan role model gitu. Ya mungkin Kak Medina dan Kak Ratih salah satunya gitu ya. Next gitu. Amin. Role model untuk diri Mungkin sendiri. bisa jadi role Iya. model untuk jadi pembelajaran efektif gitu. Dan yang pasti adalah role model yang baik itu adalah tidak menggurui gitu. Role model yang baik itu kalau menurut Kak Sri pengalaman bukan orang yang menggurui kita bahwa harus A, B, C atau D gitu, tidak. Tapi yang namanya role model adalah yang bisa membangun kita ya, membangun kita untuk maju, tetapi juga tetapi juga bisa memberikan kritik gitu ya untuk memperbaiki diri kita gitu. Jadi menurut Kak Sri, you can choose your role model ya, siapapun mereka, siapapun dia gitu, kalian bisa mencari role model yang sesuai dengan bagaimana cara kalian untuk belajar gitu. Dan harus diingat adalah ketika kalian belajar dari role model, kalian itu tidak menduplicate or imitate mereka gitu. Kalian tidak ibaratnya hanya mencontoh mereka, tidak, tetapi kalian harus bisa menjadi diri kalian dan juga kalian bisa menyebarkan kembali apa yang sudah kalian pelajari dari role model kalian kepada orang lain. Jadi role model sejati adalah ketika kita juga bisa memberikan role model kita bagi orang lain. Gitu kalau menurut Kasih. Gitu Teh Rati dan Teh Medina gitu. Ustadz Umar Mita juga menjelaskan bahwa pilihlah role model yang memang sesuai dengan kita tuh mau ingin menjadi pribadi yang seperti apa gitu. Jadi such a really comprehensive discussion, Teh Sri gitu. So thank you so much for mentioning all the things. Banget setuju 100%. Ya. Kalau Kak Mei gimana nih? Setuju ya, karena sebenarnya gini loh. Kalau orang itu kan berubah ya setiap maksudnya itu punya prevalensi untuk berubah gitu, kemungkinan untuk berubah, untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai ekspektasi kita. Jadi kalau misalnya kita terpatok dengan satu role model atau kita terlalu mengover mengagungkan gitu ya Teh. Over admire seseorang gitu. Jadi kita akan terbentuk ekspektasi tertentu ke orang itu, yang akhirnya justru nanti ketika dia melakukan hal-hal yang di luar dari ekspektasi itu, buat kita kecewa, motivasi kita langsung turun, akhirnya justru malah benar-benar berada di titik terendah gitu, yang akhirnya membentuk pemahaman diri yang seolah-olah kita ingin menjadi dirinya seperti dianya. Yang ditakutkan itu ya, kalau misalnya kita terlalu menjadikan orang itu role model dalam kehidupan kita. Nah, yang benar itu memang tadi, kita harus bisa mengambil apa yang kira-kira dapat meningkatkan motivasi kita. Intinya kan sebenarnya role model itu tadi untuk menambah motivasi kita atau memperkuat motivasi kita. Untuk juga kita membentuk goals yang lebih tinggi lagi gitu. Dengan pencapaian orang kita kan bisa ngelihat bahwa sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin gitu, semua bisa kita lakukan. Bahkan ya kan kita motivasi cerita-cerita misalnya orang yang dulunya dengan keadaan yang tidak suportif gitu, tapi akhirnya dia bisa mencapai cita-cita dia setinggi mungkin gitu. Nah, kita ambil hal-hal yang memang menguatkan kita dengan goals kita tadi, tapi kita harus punya prinsip diri yang kuat dulu. Kita memang mau menjadi orang seperti apa, atau mau meraih pencapaian seperti apa, itu dulu gitu. Baru nanti kita bisa mengambil hal-hal yang meningkatkan motivasi kita dari role model tadi. Jadi memang nggak terpatok orang tertentu atau seperti apa, tapi yang intinya jangan sampai kita menjadi terlalu over ya terhadap role model ini gitu. Kita mengikuti setiap definisi role model kan memang imitation ya, maksudnya kita mengikuti gitu. Nah, tapi nanti takutnya mengikutinya ini dalam hal yang semuanya dari mulai, kan kalau sekarang itu misalnya nih idol tadi kan, ikutin semua yang emang dipunyanya, dari barang-barangnya, terus dari hal-hal
pokoknya sekecil apapun kita ikutin gitu. Itu takutnya nanti malah menjadikan kita membentuk ekspektasi yang lebih tadi. Akhirnya berakibat ketika tidak tercapai itu kekecewaan dan sebagainya gitu. Hal-hal atau emosi yang negatif yang nantinya justru malah menguras motivasi kita tadi. Akhirnya justru nggak akan punya motivasi tadi gitu. Itu sih sebenarnya menambahkan, intinya kalau role model pilihlah yang memang bisa mendevelop diri kita gitu. Kalau di Islam mungkin siapa Kak? Mungkin ini ya, kalau Nabi Muhammad, atau misalnya dari perempuannya Khadijah lah atau Aisyah yang para sahabiat gitu ya. Sebenarnya kalau mau belajar sih memang lebih rekomen ke arah sana ya, maksudnya ke pendahulu-pendahulu kita yang memang dia sudah secara gaya belajar pun sebenarnya walaupun jaraknya itu jauh sekali ya dengan di zaman itu gitu, tapi sebenarnya kalau kita lihat cara belajar Nabi Muhammad itu luar biasa juga. Dia langsung kan langsung pengaplikasian juga gitu ya. Jadi memang memang kalau mau belajar bisa dari sana gitu Pak. Setuju, karena kalau kita belajar tentang maksudnya ini konteks Islam gitu ya, tentang Rasulullah SAW, para sahabat gitu ya, dan orang-orang soleh gitu ya, itu tuh benar sebenarnya pembahasannya tuh sangat komprehensif. Bahkan cara belajarnya juga kalau kita benar-benar neliti, benar-benar belajar gitu, mereka tuh memberikan example yang benar-benar keren gitu loh, dan sampai sekarang tuh relate gitu ya. Thank you for mentioning that, Kami. Walaupun kalau dulu belum ada distraksi ya, belum ada distraksi ini gitu. Sekarang banyak ya Kak. Iya, berarti kita sebenarnya bisa lebih luar biasa lagi dengan adanya distraksi ini gitu. Maksudnya gimana kita bisa manajemen diri kita gitu. Thank you dengan adanya distraksi ini. Makasih udah bahas distraksi lagi. Tadi kita kayak sempat miss untuk ngebahas distraksi. Jadi gimana nih cara terbaik kita untuk eliminasi distraksi, especially kayaknya HP kali ya? Apa yang tes mungkin? Kalau real, berarti realnya gitu ya? Misal lagi belajar nih, ke distraksi HP, biar kita nggak ke distraksi deh, gitu. Gimana sih? Kak Sri, itu. Ya. Kenapa? Oke, kalau distraksi yang sekarang mungkin ya, yang sering banget gitu ya dirasakan oleh banyak orang, itu betul sekali kayak kata Kak Ratih dan juga Kak Medina ya. It's only the technology gitu ya. Anything that related with technology gitu ya, itu adalah salah satu distraksi yang sangat hebat gitu. Salah satunya tadi ada handphone, media sosial, mungkin kalau cowok-cowok nih itu adalah penggemar game gitu ya. Salah satunya adalah hal itu tidak semuanya negatif ya. Teknologi it's not negatif ya, tidak semuanya itu negatif. Yang penting adalah kita jangan dikendalikan oleh hal tersebut, tapi kita yang harus mengendalikan diri kita untuk menggunakan teknologi tersebut gitu. Kalau kita ngerasa kalau handphone sudah mulai mendistraksi kita gitu ya, mungkin kita perlu yang namanya reminder gitu ya. Mungkin kalau Kak Sri pribadi sih pengalaman ya gitu, kalau misalkan sudah lebih dari jam 9 gitu, itu yang namanya media sosial itu sudah tidak dimainkan gitu, meskipun kadang kepo gitu ya, apalagi kan anak generasi milenial dan generasi Z gitu ya suka kepo gitu, itu sudah tidak dimainkan gitu. WhatsApp juga itu dari jam 9 ke atas itu sudah dinonaktifkan gitu. Kenapa? Karena kadang juga beberapa mungkin bisa menjadi gangguan, tapi kadang juga ada beberapa yang sangat penting gitu ya, jadi kita juga harus bisa membedakan hal tersebut. Kalau untuk teknologi, balik lagi tadi poinnya adalah jangan kita yang dikontrol oleh mereka, tetapi kita yang harus bisa mengontrol diri kita gitu. Mana yang memang kapasitasnya dan mana yang bukan gitu. Main game, yang suka main game di sini ya, pendengar podcast Rekan Selaras gitu ya, bermain game itu juga boleh karena itu juga merupakan entertain gitu ya, hiburan gitu. Tapi yang menjadi distraksinya adalah berapa lama Anda bermain game gitu, dan berapa banyak gitu, dan berapa banyak manfaat yang diberikan dari game itu untuk kalian gitu. For entertain, ya it's okay
because everyone need entertain gitu. Tapi kita juga harus tahu batasannya di mana. Media sosial, of course gitu ya. Di sini yakin lah Kak Medina dan Kak Rati nggak mungkin nggak punya media sosial. Pasti punya media sosial gitu. Karena media sosial itu kan ibaratnya mendekatkan yang jauh kan, tapi jangan sampai menjauhkan yang dekat. Right. Gitu ya. Mendekatkan yang jauh, Jauh, tapi jangan jangan mendekatkan yang ya gitu. Jadi kita yang harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita sendirilah yang tahu gitu bagaimana cara kita untuk memanajemen waktu gitu. Waktu menggunakan teknologi dan juga memanfaatkan teknologi tersebut. Tidak semua teknologi itu berdampak negatif, tetapi yang harus digarisbawahi adalah seberapa bisa gitu kita memanajemen waktu kita dan juga meminimalisir dampak tersebut. Salah satunya tadi, kalau misalkan kita sudah malam nih ya, untuk adik-adik mungkin nih yang masih sekolah gitu ya, kalian harus tahu gitu ya. Tapi mungkin karena sekarang daring gitu ya, Kak Medina dan juga Kak Rati. Jadi nggak tahu nih mereka sekolahnya jam berapa gitu, atau daring jam berapa kan. Tapi kalau misalkan dulu nih, kayak Kak Sri gitu yang masih sekolah jam 7 gitu ya, kita tahu bahwa jam 9 atau jam 10 itu kita harus sudah tidur gitu ya, agar besoknya kita lebih fresh gitu. Tapi kalau sekarang karena daring, mungkin nanti bisa dijelaskan sama Teh Medina ya, karena kalau daring waktu jam belajar juga, nah itu juga jadi distraksi kalau menurut Kak Sri. Kalau sekarang distraksinya tidak hanya teknologi, but also karena kita masih dalam proses transisi, betul, transisi belajar ya Kak Medina, Kak Rati gitu. Jadi itu juga merupakan distraksi. Jadi adik-adik pintarlah membagi waktu, karena waktu itu adalah, kalau dulu kan waktu itu adalah uang ya, tapi menurut Kak Sri adalah waktu itu adalah emas dan juga kesempatan. Jadi gunakan waktu kalian untuk mendapatkan kesempatan itu. Gitu kalau dari Kak Sri. Quotes of the day itu. Quotes. Waktu adalah emas dan kesempatan ya. Iya, waktu adalah emas dan kesempatan. Mangga kami, menurut kamu gimana? Sama sih sebenarnya, intinya ya distraksi itu pasti akan selalu ada ya. Misalnya sekarang itu memang lebih besar lagi gitu distraksinya. Apalagi yang daring ya, luar biasa memang. Maksudnya dari manajemen waktu dan manajemen dirinya itu benar-benar diuji tuh di sana gitu. Tapi sebenarnya itu kan dampak positifnya berarti ke diri kita. Berarti kita lebih dikasih kesempatan untuk bisa ngatur diri kita lebih lagi. Kalau misalnya kita manfaatkan situasi ini dengan baik ya. Jadi balik ke self management lagi, skala prioritas, self control. Jadi emang benar-benar kita harus bisa tahu nih, dengan tadi kita tahu, dengan kita bisa memanajemen diri kita kan tahu nih skala prioritasnya apa yang harus kita lakukan dulu, sampai kita punya mungkin time schedule sendiri kali ya. Maksudnya misalnya jam segini nih kita, sebenarnya untuk paling mudahnya itu kita membuat timeline untuk diri kita sendiri, jam segini sampai jam segini bisa untuk lihat HP, terus kemudian nanti jam segini kita harus udah off dulu gitu. Kalau keasikan oke lah, toleransi misalnya berapa menit gitu, tapi itu nanti kita harus bayar lagi dengan nambah jam apanya gitu misalnya. Jadi kayak akan kembali ke diri kita lagi sebenarnya gitu. Kita yang buat timeline, kita yang punya timeline, kita sendiri yang bisa ngatur itu nanti gitu. Jadi balik ke self management lagi gitu sih. Betul. Self management, that's one of the most important thing. I think malah paling penting gitu ya. Iya, benar. Oke, distraksi. Kita benar-benar harus bijak ya mengambil keputusan. Dan aku juga kayaknya sempat mengkonsumsi informasi review buku Blink Malcolm Gladwell. Yang isinya adalah, kalau Rati nggak salah ya, itu isinya adalah tentang kita tuh ketika contoh misalkan ketika kita terus checking our phones, berarti kita tuh telah membangun habit checking our phones gitu. Jadi kayak bentar cek phone. Jadi maksudnya kayak itu jadi sebuah distraksi ujung-ujungnya gitu ya. Mungkin izin menambahkan, mungkin kita bisa membangun habit yang baru gitu. Kayak contoh, instead of opening our phones, perhaps we can just a book and read that. Kalau misalkan kita bete gitu ya daripada buka HP, mungkin kita bisa coba dikit-dikit bukanya buku. Ya nggak sih? I mean, jadi akhirnya yang tadinya bad habit itu ada, jadinya hilang gitu kan. Karena kan maksudnya apapun yang kita lakukan continuous,
itu masuk ke dalam alam bawah sadar, jadi habit dan bisa Ya, tentu menjadi distraksi gitu. benar, Right. benar Dan juga sekali. kayaknya harus banyak-banyak belajar ya, banyak belajar tentang self development deh kayaknya ya. Mungkin kalau ada yang lebih ekstrim juga Kak, kalau misalnya memang dia, bahkan ada kan yang aku juga sempat sharing-sharing sama anak-anak sekolah tuh, mereka kalau lagi masa ujian tuh bener-bener sampai deaktif semua media sosialnya. Ya itu kan Oh. sebenarnya ini lagi ya, back to orang itu sendiri, kembali lagi ke orangnya lagi gitu, depends on masing-masing gitu. Kalau misalnya memang dia merasa itulah yang paling ampuh gitu ya, itu yang paling gitu ya nggak masalah gitu. Karena kan sebenarnya kita lihat tadi itu ya, kepentingan kita di media sosial atau misalnya di penggunaan HP itu apa dulu gitu. Nanti kalau kita udah tahu nih kepentingannya apa, kalau misalnya ternyata itu, kalau kita nggak mesti harus membuka media sosial ketika masa-masa itu dan nggak ada yang urgent atau apa, ya sebenarnya kan berarti itu nggak masuk skala prioritas yang harus kita lakukan gitu. Maksudnya kita pertahankan gitu. Berarti ya nggak masalah gitu. Kalau sharing-sharing dari rekan-rekan ini ya, adik-adik yang juga kadang dia nggak bisa nih ngatur dirinya, manajemen dirinya untuk ngatur buka HP itu jam segini dia udah lost gitu. Kalau udah megang HP itu udah bener-bener udah inilah nggak bisa ngaturnya lagi ya. Itulah salah satu caranya misalnya gitu. Tapi kalau misalnya kita merasa memang ada kepentingan dan kebutuhan di sana, ya nggak perlu sampai deaktif juga nggak masalah gitu. Balik Bisa lagi aja ke gitu ya. manajemen dirinya lagi. Thank you Kak Mei. Mantap. Dan juga mungkin kita bisa pantengin rekan selaras terus kali ya untuk belajar terus Nah, mengembangkan bener diri. banget itu. Jadi Kita mulai memfilter nih following kita, followers kita yang bukan followers ya, following kita misalnya. Jadi mulai dipilah-pilah nih apa yang kira-kira. Jadi kalau kita pas ngelihat itu justru kita belajar juga misalnya gitu kan. Kita ngelihat media sosial terus sambil belajar misalnya. Gitu. Mantap. Tesri ada Salah yang satunya rekan selaras ya Teh. Iya benar-benar. So follow rekan selaras, asik. Thank you juga untuk dengerin. Stay tune untuk konten-konten selanjutnya. Berasa closing man, belum. Tesri iklan. Oke, maaf Teteh, tadi sedikit Ada lagging. distraksi. Ngomongin distraksi. Oh ya, biasa gitu. Gimana Teh? Ya, tadi kita udah ngebahas sih kan terkait apa namanya cara memotivasi diri gitu ya. Terus melepaskan diri dari berbagai distraksi gitu. Kalau dari Tesri ada lagi kan yang mau ditambahkan atau kita bisa langsung ke closing statement? Oh yang distraksi yang tadi ya Teh? Ya paling tadi sih mungkin sudah banyak dijelaskan juga sama Kak Medina ya. Salah satunya adalah tadi membatasi diri kita gitu ya. Tapi distraksi itu kan selalu hadir. Betul tadi Kak Sri dengar kata Kak Medina, tidak hanya secara ekstrinsik tetapi juga intrinsik gitu. Jadi kita kalau ekstrinsik dan juga intrinsik juga harus dibenahi gitu. Biar distraksi itu akan sedikit. Mungkin kalau untuk menghilang belum tentu ya. Distraksi itu belum tentu bisa menghilang, tapi diminimalisir aja. Oke. Aku ingin coba ngebahas dikit kali yang intrinsik kali ya. Cuman mungkin punten dikoreksi nih Kame dan Kak Sri kalau aku pemahamannya salah gitu. Kan so far ini beberapa hari ini, maksudnya beberapa kebelakang ini, bulan gitu ya, aku belajar gimana caranya menanamkan mindset yang baik untuk diri gitu, termasuk untuk memotivasi diri sendiri gitu. Kalau aku berdasarkan pengalamanku, cara aku untuk memiliki motivasi intrinsik yang kuat adalah dengan mengkonsumsi informasi-informasi yang memang akan meningkatkan motivasiku. Jadinya otomatis nih kan itu masuk nih mungkin ini kan ranah psychology, masuk ke dalam alam bawah sadar, terus-terusan hingga akhirnya masuk ke dalam program diri, akhirnya menjadi sebuah belief bahwa it's something good and I can achieve it gitu. Jadinya aku gitu ya, kalau untuk aku menanamkan motivasi intrinsikku gitu, dan itu terus continue bahkan hingga akhir, I don't know, tentu sampai nanti mungkin kita dipanggil kembali gitu ya.
kalau Kak Mei dan Kak Sri mungkin gimana tuh kalau untuk motivasi intrinsiknya? Apakah kita sama caranya atau gimana? Dari Kak Mei deh. Kalau untuk membangun motivasi intrinsik, ya memang bisa ya dari eksternal juga, maksudnya dari kita melihat kehidupan orang lain, atau misalnya kita memang, intinya sebenarnya memang kalau apa yang kita lakukan atau yang kita memang punya, gini loh, kita itu kan pasti ada sesuatu yang meng-hype diri kita gitu, atau istilahnya membuat kita itu secara prinsipal lah, kita punya satu hal yang membuat kita itu on track gitu. Sebenarnya iya kan, seseorang yang sudah lebih kenal dengan dirinya, yang sudah misalnya secara emosional dan psikologi sudah matang, itu dia pasti udah tahu gitu tracknya itu di mana gitu. Jadi maksudnya tracknya itu di mana, jadi yang bisa membangun motivasinya itu sebenarnya dirinya lagi, balik lagi kan. Kalau misalnya memang dia dikembalikan nih, kita punya kembali ke hal yang prinsip gitu ya. Misalnya kita punya secara prinsip nih, kita orang yang memang nggak bisa lewat dari aturan tertentu atau kurang fleksibel gitu misalnya. Tapi kalau misalnya kita orang yang memang istilahnya gimana ya aku bilangnya, kita itu punya prinsip yang kuat tentang itu gitu, tentang hal yang kita yakini tadi ya, yang Fatih bilang itu akan menjadi belief kita, dan nanti itulah yang menjadi motivasi untuk kita bisa stay on track gitu dengan apa yang kita mau capai misalnya gitu kan. Nah, belief tadi memang itu yang akan menjadi hal dasar di diri kita yang terbentuk menjadi prinsip ya, prinsip diri gitu. Nah, kalau misalnya kita memang sudah yang disebut prinsip itu kan pasti hal yang kuat ya, yang kokoh gitu, atau yang dasar gitu. Berarti itu yang menjadi pegangan orang untuk bisa melakukan sesuatu gitu. Nah, kalau misalnya dia sudah belief tentang sesuatu dan dia menjadikan itu prinsip di diri dia, berarti ya apapun yang di luar dari prinsip itu, dia pasti akan cukup sulit untuk menerimanya gitu. Nah, atau untuk ininya, maksudnya yang akan menurut dia menjadi sesuatu yang menghambat pencapaian dia gitu. Nah, tapi sebenarnya kita juga nggak bisa terlalu ini ya, gimana bilang, strict gitu, atau terlalu kaku dengan apa yang udah menjadi prinsip kita. Kita juga tetap harus open minded. Kita juga, itulah gunanya kita mendapatkan ilmu dari mana aja. Kita tetap ada rasa ingin belajar, ingin nggak pernah puas gitu. Itu yang akan membentuk kita untuk terus belajar dan mendapatkan informasi baru. Nantinya akan membentuk belief-belief yang baru yang mungkin akan lebih baik daripada sebelumnya gitu. Karena kan orang yang luar biasa itu sebenarnya orangnya dia justru merasa dirinya kurang terus kan, ya kan? Merasa dirinya kurang dan merasa apa belief yang dia percaya itu dia bukan orang yang ngotot gitu ya, bukan orang yang aku paling benar gitu, aku paling bisa gitu. Walaupun misalnya kita udah baca dari sumber yang luar biasa, yang emang aku nih yang paling tahu karena aku dapat sumbernya dari misalnya ResearchGate atau apa gitu, yang kayak emang bener-bener udah terpercaya. Padahal sebenarnya ada hal-hal yang kadang kita dapat dari pengalaman orang lain, atau misalnya dari cerita orang lain yang bisa kita jadikan pelajaran untuk diri kita juga, dan mungkin akan menjadi belief baru juga di diri kita. Tapi selama itu nanti berefek yang baik untuk diri kita, ya nggak masalah gitu. I see. Thank you Kak Mei. Di tolerance ya, poin tambahannya gitu. Karena dengan poin tambahannya. Ya, karena dengan bertoleransi pun kita sebenarnya belajar hal baru gitu ya. Mantap. Terkait motivasi intrinsik mungkin
Teh Sri juga ada tambahan. Kalau aku Ya. mungkin lebih ke arah itu aja sih, lebih gimana kita bisa nge-filter belief yang akan kita jadikan prinsip hidup kita gitu, way of life-nya kita gitu. Thank you Kak Mei. Mangga Kak Sri. Oh, oke. Jadi Teh Sri, gimana sih gitu caranya untuk mempunyai intrinsik apa namanya Kak Mei, motivasi Motivation. intrinsik yang cukup kuat gitu. Oke, motivasi intrinsik ya Teh Ratih dan juga Kak Mei gitu ya. Karena ada dua sebetulnya, itu kan berkaitan dengan situasi dan kondisi yang kita alami gitu ya. Kalau ekstrinsik kan itu berarti dengan orang-orang dan juga lingkungan di sekitar kita. Kalau intrinsik kan lebih ke dalam diri kita pribadi gitu ya. Kalau menurut Kak Sri, bagaimana cara untuk Memiliki motivasi intrinsik yang cukup. memiliki motivasi intrinsik yang kuat? Yang pertama adalah kalian harus punya yang namanya goals gitu ya, karena goals itu penting. Tanpa tujuan kita nggak akan ada motivasi gitu. Sekarang kita hidup di dunia, kita nggak tahu hidup di dunia ini kita mau apa. Ya berarti hidup kita kan hampa gitu. Sama aja dengan belajar. Kalau kita tidak ada punya tujuan yang jelas, kemudian tidak ada keinginan yang ingin kita capai, maka motivasi intrinsik itu kan tidak akan terbentuk gitu. Motivasi itu kan tidak harus selalu up, tetapi juga ada yang namanya up and down gitu. Di saat up berarti kita memiliki semangat yang luar biasa, tetapi ketika kita down berarti kita harus gitu memiliki support system gitu. Nah, menurut Kak Sri, untuk menambah motivasi kita salah satunya adalah kalian harus punya support system gitu ya. Support system yang bisa gitu memberikan motivasi intrinsik kepada diri kalian. Salah satunya adalah motivasi dari orang tua gitu ya. Kemudian juga kalian bisa memiliki teman-teman yang mempunyai lingkungan yang baik gitu ya. Kalau anak zaman sekarang kan bilangnya toksik gitu ya, lingkungan yang toksik gitu. Kadang lingkungan tersebut juga bisa berpengaruh terhadap motivasi di dalam diri kita. Iya, gitu. benar. Jadi kalau dari Kak Sri sih nggak banyak, karena pengalaman dari Kak Sri gitu ya, bagaimana untuk meningkatkan motivasi itu tidak mudah gitu ya, sangat tidak mudah gitu. Yang pertama adalah kalian harus menyehatkan diri, tidak hanya sehat fisik, tapi juga sehat hati dan juga sehat akal gitu. Karena kalian harus menjadi sehat ya, karena untuk menggapai goals itu gitu. Karena kesehatan mental itu penting gitu. Karena banyak orang yang terlalu punya banyak goals gitu ya, motivasinya kuat gitu, tapi mentalnya yang tidak kuat. Betul. Gitu. Tapi ada juga yang hidupnya tanpa motivasi, hidup seadanya, terus apa yang ingin dicapai gitu. Jadi kalau kata Teh Sri bagaimana meningkatkan motivasi, yang pertama adalah kalian harus bisa menjadi seseorang yang kuat, tidak hanya kuat fisik tapi juga kuat dari hati. Kalian harus mempunyai tujuan dan juga goals yang jelas, itu adalah yang penting gitu ya. Dan kemudian niatkan untuk menggapai goals tersebut. Motivasi itu pasti akan naik dan turun, tetapi carilah support system yang bisa membantu kalian untuk reminder minimal ya, yaitu adalah reminder kalian terhadap apa goals kalian gitu. Dan support system itu tidak hanya dari orang tua, tapi dari lingkungan sekitar kalian, dari teman, dari keluarga, kemudian dari guru gitu ya, bahkan dari orang-orang yang bisa membantu support kalian untuk selalu memotivasi. Motivasi itu tidak hanya datang dari diri sendiri, tapi juga dari support system yang baik gitu. Dan yang terpenting kalau menurut Teh Sri gitu ya, untuk menciptakan motivasi intrinsik adalah you must to believe to your God. It's will be number one. It's my experience gitu ya. Itu adalah experience Teh Sri ya, Kakak Sri gitu ya. Jadi di saat kalian motivasi itu kan tadi up dan down gitu ya. Ada satu titik di mana kalian di titik yang menurut kalian kayaknya saya tidak bisa gitu, but you must to believe, karena ya kadang sesuatu yang tidak mungkin nyata di dunia ternyata nyata secara spiritual gitu. Jadi motivasi intrinsiknya adalah you must to have the support system, and then the number one is to God, and then the second you can have other people around you yang mungkin kalian harus bisa memilah dan memilih mana yang bisa dijadikan support system. Jadi buat adik-adik rekan selaras nih gitu, yang sekarang masih mikir malas belajar, bahkan tidak mau belajar,
ya. So you must to remember podcast ini ya. Belajar itu tidak sulit. Belajar itu menarik dan juga efektif. Jadi be yourself aja. Right. Kalau dari Kasri, Teh Rati. Makasih banyak Kak Sri. You guys, thank you so much for such comprehensive discussion. Termasuk rekan selaras ya Kak, support sistemnya. Iya dong. Kalau rekan selaras itu buat kita ya, Kak Mei ya. Jadi buat teman-teman rekan selaras, Kak Mei ini selain psikologi tapi juga marketing luar biasa di rekan selaras. Aduh ngakak. Iklan aja terus ya. Sama nih, aku juga ngerasa bahwa thank you juga Kak Sri udah mention tentang mental health gitu ya. Satu hal yang aku belajarin lately itu adalah diri kita pribadi harus menjadi sebuah environment, a safe environment for ourselves gitu. Jadi ketika kita fail, diri kita tuh ada untuk diri kita sendiri gitu. Jadi even ketika motivasi kita belajar turun gitu ya, diri kita harus ada untuk diri kita sendiri gitu. Motivasi dia, sayangin dia gitu, ngertiin kira-kira kenapa, apa yang dibutuhin sekarang, yang dibutuhin bukan yang diinginkan gitu ya. Betul. Apa yang bisa dilakukan untuk membantu diri gitu. So thank you. Kenali dirimu dan Tuhanmu ya. Right, know yourself. The first one is know your God, and you're gonna know your God. Yeah. Betul. Oke, Teh Sri dan Kak Mei. Mungkin ada closing statement dari Kak Mei, habis itu Kak Sri, untuk terus memotivasi para pendengar podcast Rekan Selaras ini. Para teman-teman, para rekan selaras gitu lah ya. Gimana Kak Mei? Kalau dari aku sebenarnya, dari kakak ya, sebenarnya tadi merangkum dari apa yang kita bahas siang ini. Jadi intinya sebenarnya itu tadi ya, tahu apa yang bisa memotivasi diri kita itu sebenarnya adalah diri kita sendiri dan bagaimana kita percaya dengan tadi kalau dari Teh Sri itu adalah believe to your God gitu. Jadi memang kita harus tahu tujuan diri kita itu apa, way of life-nya kita apa, dan itulah nanti yang akan membentuk motivasi di diri kita untuk terus belajar gitu, untuk terus belajar dalam hal apapun gitu, nggak mesti akademik ya. Belajar itu kan luas ya cakupannya gitu. Jadi belajar untuk menjadi diri yang lebih baik, untuk bisa membangun emosi yang lebih baik, terus juga bermanfaat bagi sekitar, karena puncak dari kita mengenali diri kita dan puncak dari kita itu dapat memahami diri kita sendiri adalah kita dapat berbagi kepada sekitar kita, kita dapat berkontribusi dengan lingkungan sekitar kita gitu. Jadi itu yang dapat mendefinisikan bahwa kita sudah hidup di dunia ini. Masya Allah. Oke. Thank you Kak Mei, mantap. Kak Sri? Kalau dari Kak Sri nih tentang belajar ya, mungkin belajar itu tidak ada yang susah, belajar itu juga tidak ada yang berat, ya, dan juga tidak mudah, gitu. Jadi ada di antara ketiga kata-kata itu, gitu ya. Kalau kalian ingin menemukan jawabannya, kalian harus ingat satu hal, belajar itu adalah sepanjang hayat, tidak hanya di persekolahan, tetapi juga dalam kehidupan. Pengalaman kalian itu juga merupakan pembelajaran. Jadi kalian jangan takut untuk belajar, jangan malas untuk belajar, motivasi diri kalian untuk mau belajar dalam berbagai hal. Belajar itu tidak ditemukan dari buku-buku yang mahal, dari buku-buku yang luar biasa, tetapi juga bisa ditemukan dalam setiap waktu ataupun keadaan yang kalian alami. Dan juga belajar itu adalah tidak melihat siapapun, tidak melihat keadaan apapun, dimanapun kalian bisa belajar. Jadi jangan kalian pikir bahwa belajar itu harus terpaku dengan akademik gitu ya. Tetapi juga harus belajar dalam pengalaman dan juga kehidupan. Tapi karena di sini ada adik-adik pelajar nih gitu ya, apalagi nih yang udah mau lulus ya ujian gitu ya, ada yang mau naik ke SMP ataupun SMA ya, belajar SBM itu penting. Ya? Betul, SBM. Yang mau kuliah juga betul, Teh. Ini bentar lagi. Betul. Ingat satu hal, belajar itu tidak sulit, belajar itu tidak susah. Yang susah itu adalah manajemen waktu kalian untuk membangun dan memotivasi diri untuk menjadi yang lebih baik gitu. Jadi kalau kalian ingin tips selanjutnya, silakan hubungi rekan selaras. Benar-benar.
Bisa kok untuk ngobrol-ngobrol dengan kami. Terutama kami ya. Ini sebenarnya merangkap ini semua nih marketingnya. Merangkap. Jiwa-jiwa marketingnya luar biasa. Ini kan Luar marketing biasa. untuk yang terbaik kan sebenarnya. Kita memberikan rekomendasi yang terbaik insya Allah. Insya Allah. Gitu ya. Mudah-mudahan dari hasil podcast hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk semua yang mendengarkan gitu ya. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon maaf karena di sini juga Kak Sri, Kak Mei, Kak Rati juga masih harus selalu belajar. Belajar gitu. ya. Mantap. Jangan pernah puas. Betul. Setelah belajar. Jangan pernah puas ya. Iya, Gitu. betul. Jangan pernah puas, terus belajar, miliki growth mindset gitu ya. Oke. So, thank you banget nih Kak Sri dan Kak Medina untuk hari ini ngobrolnya. Jujur, aku pribadi belajar banyak. Aku pribadi loh. Maksudnya, aku udah tua gitu loh. Berarti kan itu menandakan bahwa setiap aku udah tua lagi, aku Rati lebih tua aku kali. tapi ini disclaimer dulu ya teman-teman. Ini semua maksudnya kita berdasarkan pengalaman, kita sharing di sini. Mungkin ada kurang lebihnya ya teman-teman silahkan nanti bisa dikoreksi atau ditambahkan, mencari sendiri sumber yang lain dan pokoknya sama-sama di sini kita semua belajar lah. Betul Kak Medina. Iya. Thank you banget nih Kak Mei dan Kak Sri untuk berbaginya. I really appreciate your time, your energy to be honest. Karena apalagi lagi puasa sekarang, tapi insya Allah di 10 malam terakhir Ramadan ini, insya Allah amal ibadahnya Allah terus, pahalanya lebih Allah. Itu nggak kecium ya Kak? Itu nggak kecium ya? Oke, semoga pahalanya terus insya Allah lipat ganda. Amin. Amin. Oke. Sebenarnya kita ada satu lagi ya mentor ya Kak Indah ya. Cuman Kak Indah lagi berhalangan hadir. Perhaps next time kita juga bisa diskusi dengan Kak Indah. Gitu. Itu luar biasa tuh manajemen waktunya. Kacau, itu udah kacau manajemen dia udah kacau dia. hari ini lagi nggak ada, lagi berhalangan hadir gitu ya. Oke, thank you Kak Mei, Kak Sri, dan juga teman-teman pendengar semuanya. Kami undur diri. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kekurangan serta kelebihan yang mungkin seharusnya, mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya lah ya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, teman-teman See you. Bye.